Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki materi yang ke bab 2, yaitu mengenai IP address dan subnetting part 1 pada Cisco CCNA A 200 sampai 301. Nah, oke teman-teman, di materi kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai subnetting prefix, yang kedua kita akan membahas mengenai subnetting soal 1, yang ketiga subnetting soal 2, yang keempat subnetting soal 3, yang kelima IP public dan IP privat, yang keenam konsep switch dan router, yang ketujuh praktik switch bagian 1, yang kedelapan praktik switch bagian 3, dan yang terakhir yaitu praktik router. Nah, oke teman-teman, dan materi pertama kita akan membahas mengenai subnetting prefix. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas lebih detail mengenai IP address dan juga subnetting. Jadi IP address dibagi menjadi dua, yaitu ada IP address versi 4 dan IP address versi 6. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu pada versi 4 ya teman-teman. Jadi IP versi 4 itu berjumlah 32 byte, lalu memiliki 4 octet, dan nilainya berkisar dari 0 sampai 255. Oke, misal di sini saya memiliki contoh IP yaitu 192.168.1.1/24. Nah, kalian bebas, yang penting dari 0 sampai 255. Nah, penulisan IP address yang benar itu harus memakai prefix ya teman-teman, yaitu /24. Jadi /24 itu artinya total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP yang bisa dipakai ini, kita akan belajar yang namanya subnetting. Subnetting ini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Untuk mencari total IP-nya, rumusnya adalah 32 prefix. Nah, untuk 32 ini dapat dari 32 byte. Nah, jadi 32 dikurangi 24. Dan 24 ini adalah prefixnya, jadi teman-teman hasilnya itu 8. Lalu masukkan yaitu 2 pangkat 8 sama dengan 256. Nah, ini adalah total IP yang bisa digunakan /24. Nah, kita lanjut di materi kedua, kita akan membahas mengenai subnetting soal. Nah, oke, di sini kita akan membahas tentang subnet mask. Jadi subnet mask itu sama seperti prefix ya teman-teman, yaitu mencari total IP yang bisa dipakai. Nah, pada Cisco kita itu konfigurasinya menggunakan subnet mask. Lalu jika pada Winbox kita menggunakan prefix. Dan jika di Windows kita juga menggunakan subnet mask ya teman-teman. Nah, untuk mencari subnet mask itu rumusnya yaitu 256. Nah, 256 itu angka hasil dari 0 sampai 255. Kemudian 256 itu dikurangi 256, yaitu hasilnya itu 2 pangkat 8. Dan kemudian hasilnya itu 0. Nah, untuk penulisannya yaitu 255.255.255.0. Jadi yang diganti angka yang ujungnya saja teman-teman. Lalu untuk mencari IP network itu IP awalnya. Jadi IP network itu IP dari 0. Dan untuk IP broadcast itu adalah IP yang terakhir yaitu 255. Kemudian untuk range IP yaitu 1 dikurangi 254. 1 sampai 254. Nah, oke teman-teman, dan materi yang ketiga kita akan membahas mengenai subnetting soal 2. Nah, oke teman-teman, kita akan membahas mengenai prefix yang /26. Nah, di sini kita akan mencari total IP-nya, lalu subnet mask, kemudian IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Untuk mencari total IP-nya yaitu 32 dikurangi prefix, jadi 32 dikurangi 26 sama dengan 6, lalu pangkatnya itu 2 pangkat 6 sama dengan 256. Lalu untuk mencari subnet masknya, kita bisa masukkan 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Lalu masukkan saja menjadi 255.192. Lalu untuk IP networknya itu adalah 0. Kemudian untuk IP broadcast sama dengan 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Lalu kemudian untuk IP range-nya jadi 1 sampai 62. Nah, jadi kalian harus ingat bahwa untuk IP network hasilnya itu pasti genap, dan untuk IP broadcast itu hasilnya pasti ganjil. Lalu untuk bahwa IP network itu tidak bisa dipakai, dan yang bisa dipakai itu IP range. Nah, kita lanjut pada materi yang keempat yaitu subnetting soal 3. Apa sih, Pris?
Apa? Apa? Wih, jepretan nyamuk lah. Emang nyamuk? Larang. Oh, larang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai yang prefix slash 27. Nah, di sini kita akan tuliskan total IP netmask, IP network, IP broadcast, dan juga IP rank. Untuk total IP-nya yaitu 32 dikurangi 27 atau prefixnya itu 5. Kemudian kita pangkatkan dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Lalu untuk subnet mask yaitu 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Maka kita tuliskan saja yaitu 255.255.254. Nah, untuk IP networknya itu adalah 0. Lalu untuk IP broadcastnya itu 32 dikurangi 1 yaitu 31. Tetapi di sini untuk soalnya itu 50 ya, yang dimana 50 itu tidak termasuk ke dalam IP network, maka IP broadcast. Jadi ada yang namanya block subnet yang artinya adalah lanjutannya. Nah, di sini untuk block subnet yang kedua adalah 32. Lalu untuk IP broadcastnya itu adalah 32 tambah 32 sama dengan 64. Kemudian 64 dikurangi 1 hasilnya itu 63. Yang dimana 50 ini sudah masuk ke dalam block subnet yang kedua. Lalu misalkan di sini untuk IP-nya yaitu 70, maka kita cari block subnet yang ketiga yaitu 63 ditambah 1 yaitu 64. Lalu 64 itu kita tambahkan 32 yaitu sama dengan 96. Kemudian 96 dikurangi 1 yaitu hasilnya 95. Dan untuk 70 ini sudah masuk ke dalam blok subnet yang ketiga ya teman-teman. Lalu untuk IP rank-nya yaitu kita masukkan pada blok subnet yang ketiga yaitu setelah IP network yaitu 65. Sebelum itu IP broadcast-nya ini yaitu 94. Perlu kalian ingat ya bahwa blok subnet pertama dan blok subnet kedua itu tidak bisa saling berkomunikasi karena mereka sudah berbeda blok subnet. Nah, oke teman-teman, kita akan memasuki materi yang kelima yaitu IP public dan IP privat. Nah, oke, di sini kita akan membahas IP public dan juga IP privat. Oke, untuk IP public sendiri itu bisa diakses di mana saja. Contohnya, misal di sini kita mempunyai facebook.com, lalu misalkan IP-nya 10.10.10.10. Nah, ini bisa diakses di mana saja ya teman-teman, seperti di kantor, rumah, kafe, dan lain sebagainya. Lalu untuk IP privat itu dia tidak bisa diakses di mana saja. Misalnya di sini untuk IP-nya 192.168.10.1. Nah, ini bisa diakses oleh satu device saja. Yang keenam, kita akan membahas mengenai konsep switch dan router. Nah, oke, jadi konsep switch itu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contohnya, misal kita memiliki PC 1 yang terhubung ke switch, kemudian terhubung ke PC 2. Lalu di bawah switch ini terdapat juga pada PC 3 menggunakan kabel UTP atau STP. Oke, misal di sini pada PC 1 dia memiliki IP 192.168.1.1, kemudian pada PC 2 dia memiliki IP 192.168.1.2. Dan untuk prefixnya itu misalkan 192.168.1.0/24. Nah, jadi IP yang bisa digunakan atau bisa dipakai yaitu 32 ya teman-teman. Oke. Jadi di sini termasuk ke dalam blok subnet yang sama, yang artinya mereka bisa saling terhubung atau berkomunikasi antar PC-nya. Sedangkan untuk konsep router itu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Jadi di konsep router ini bahwa di atas itu dia terhubung ke router, lalu dari router dia akan terhubung ke PC 4 yang memiliki IP yang berbeda yaitu 192.168.1.70. Karena 70 ini sudah beda blok subnet ya teman-teman. Oke, jadi router itu bisa menghubungkan antar device yang berbeda. Maka PC 1 dan PC 2 itu akan bisa saling berkomunikasi. Dan materi yang ketujuh kita akan membahas mengenai praktek switch pada bagian 1. Ini kita akan praktek konsep switch-nya. Nah, di sini kita akan tambahkan topologinya dengan cara klik and device. Kemudian kita bisa tambahkan 2 PC.
Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan satu switch, teman-teman. Kita bisa ke switch, lalu di sini kita bisa tambahkan satu switch. Kemudian kita konekkan menggunakan kabel UTP. Kita bisa menggunakan. Nah, kita bisa sambungkan dari PC ke switchnya. Lalu di sini biar tidak bingung, kita bisa ubah pada namanya ya teman-teman, jadi PC 1. Kemudian di sini kita bisa ubah jadi PC 2. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasikan IP address pada kedua PC ini. Caranya, kita bisa klik 2 kali pada PC 1. Kemudian kita bisa ke desktop. Lalu kita bisa ke IP configuration. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasikan IP address pada kedua PC ini, yaitu kita bisa ke PC 1, klik, lalu kita bisa ke menu desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya kita bisa ngasih yaitu 10.10.10.10. Kemudian untuk subnet mask yaitu 255.255.255.224. Nah, kemudian kita bisa ke PC 2. Nah, untuk PC 2 kita bisa lakukan yang sama ya teman-teman, yaitu IP-nya 10.10.10.11. Lalu subnet masknya 255.255.255.224. Kemudian di sini kita sama saja. Nah, oke, jadi nantinya kedua PC ini akan saling berkomunikasi ya teman-teman. Nah, di sini kita coba cek saja dengan cara kita bisa ke PC 1. Lalu kita bisa ke command prompt. Lalu di sini kita coba ping PC 2-nya, yaitu ping 10.10.10.11. Nah, maka di sini dia berhasil ya teman-teman. Nah, untuk cara lainnya agar tahu kedua PC ini bisa saling berkomunikasi, di sini kita bisa mengirimkan paket data. Nah, di sini kita akan mengirimkan data dari PC 1 ke PC 2 ya teman-teman. Nah, maka di sini berhasil atau successful. Kemudian di materi yang terdapat kita akan bahas mengenai praktik switch pada bagian 2. Oke, di sini kita akan bikin lagi untuk ruangan yang kedua ya teman-teman. Ini kita bisa klik pada interface, lalu di sini kita bisa menambahkan 3 buah PC lagi. Nah, kemudian di sini kita bisa masukin switch-nya. Lalu kita bisa konekkan dengan menggunakan kabel UTP. Dari PC 3 ke switch. Teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi menggunakan blok subnet yang berbeda. Nah, kita bisa masuk ke PC 3-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa ke desktop, lalu kita bisa ke IP konfigurasi. Nah, oke, di sini kita akan masukkan IP yaitu 10.10.10.34. Lalu untuk subnet mask yaitu 255.224. Nah, kemudian kita bisa ke PC 4-nya. Nah, untuk IP address-nya yaitu 10.10.10.35. Lalu subnet mask-nya 255.255.224. Kemudian kita bisa ke PC 5-nya.
yaitu IP address-nya 10.10.10.36, kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.224. Kita akan coba berkomunikasi terlebih dahulu antar PC-nya. Kita bisa kirimkan paket datanya dari PC 3 ke PC 4. PC 3 ke PC 4. Nah, maka di sini dia successful ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan coba lagi dari PC 4 ke PC 5. Nah, maka di sini juga sudah berhasil ya teman-teman, atau sudah successful. Dan materi yang terakhir kita akan bahas mengenai praktek router. Oke, di sini kita akan tambahkan satu buah router dengan cara klik menu routes, lalu kita bisa pilih router yang 2811. Nah, kemudian di sini kita bisa sambungkan saja menggunakan kabel UTP. Nah, oke, di sini kita akan di sini kan saya tidak terdapat FA0 atau FA1. Nah, FA ini adalah interface. Nah, oke, maka agar di sini terdapat interface-nya, kita bisa ke menu option, lalu preference. Nah, di sini pada always show ports kita bisa checklist ya teman-teman. Maka di sini itu sudah terdapat FA0, FA. Oke teman-teman, jadi interface yang terhubung ke switch itu adalah FA. Oke, langsung saja kita akan konfigurasikan pada semua blok subnet yang berbeda. Nah, di sini kita bisa, agar bisa saling berkomunikasi dengan router, caranya kita bisa masuk ke routernya. Nah, kita bisa masuk ke config, lalu kita bisa ke patchnet 0/0. Kemudian di sini kita bisa nyalakan atau bisa on-kan saja. Nah, kemudian maka di sini akan berubah menjadi hijau ya teman-teman. Nah, kemudian yang patch internet 0/1 kita bisa nyalakan juga, on-kan. Nah, oke teman-teman, pada patch internet 0/0 kita bisa masukkan IP gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.254. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang first internet 1 kita bisa kasihkan juga yaitu IP-nya 10.10.10.33. Kemudian untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.224. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke PC 1 pada desktop teman-teman. Kita bisa klik saja, lalu kita bisa ke menu desktop. Kemudian kita bisa ke IP configuration. Nah, ke teman-teman. Nah, pada default gateway kita bisa masukkan IP yang FA0/0 yaitu IP-nya 10.10.10.1. Nah, kemudian kita bisa ke PC 2. Nah, pada default gateway kita bisa masukkan IP-nya yaitu 10.10.1. Kemudian kita bisa pindah ruang lagi ke PC 3. Nah, PC 3 juga kita bisa masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.33. Nah, ini menggunakan FA0/1. Kemudian yang PC 4 kita bisa isikan default gateway-nya yaitu 10.10.10.33. Kemudian yang PC 5 yaitu default gateway-nya 10.10.10.33. Nah, oke, jika sudah, kita bisa kirimkan paket data untuk sesama blok subnetnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa
kirimkan data dari PC 3 ke PC 4. 3 ke PC 4. Nah, maka di sini successful ya teman-teman. Lalu kita coba dari PC 4 ke PC 5. Nah, maka di sini juga successful ya teman-teman. Lalu jika dari PC 3 ke PC 5, nah maka di sini dia juga successful. Nah, dan jika kita kirim paket data dari PC 1 ke PC 2, nah maka di sini dia juga successful ya teman-teman. Lalu kita coba lagi dari PC 1 ke PC 5, apakah bisa? Maka dia valid. Kita akan coba ulang lagi ya teman-teman. Maka dia akan successful ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di video kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.